Kantor Badan Pertanahan Nasional Kuningan melakukan sejumlah inovasi pelayanan bagi masyarakat. Menurut Kepala ATR BPN Kuningan, terdapat 8 inovasi yang bertujuan mempercepat transformasi digital layanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau masyarakat. Seperti layanan pendaftaran hak tanggungan, roya, pengecekan sertifikat, info zona nilai tanah, surat keterangan pendaftaran tanah. Dari 8 inovasi, Weekend Service menjadi inovasi andalan BPN Kuningan. Sesuai namanya, Weekend Service bertujuan melayani urusan pertanahan warga pada hari libur. BPN Kuningan menghadirkan sebuah mobil layanan yang ditempatkan di Taman Kota Kuningan, khusus di hari Minggu, mulai pukul 7 hingga pukul 10, tepat di depan Masjid Syiarul Islam. Mobil tersebut juga melayani titik terjauh se-Kuningan yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Inovasi BPN lainnya adalah menyediakan QR Code untuk pembayaran PNBP dengan uang elektronik. Selanjutnya SMS Delivery, sebuah notifikasi real-time progres pelayanan. Selanjutnya Kupat Kuningan, layanan antar sertifikat ke rumah warga oleh petugas BPN bersepeda motor. Inovasi ini ditujukan bagi pemohon lansia, difabel, atau pemohon yang beralamat jauh dari kantor BPN. Inovasi ini diresmikan Bupati Aceh Purnama dan di saat yang sama BPN Kuningan menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Agama. Penghargaan ini menobatkan Kuningan sebagai Pemda yang telah membebaskan dan memberikan keringanan BPHT bagi peserta PTSL. Saya sangat senang, sangat bergembira sekali. Banyak inovasi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Dengan inovasi-inovasi yang semuanya mengartikan untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat. Tugas kita semua memberikan pelayanan kepada masyarakat, membahagiakan masyarakat. Apa yang diminta oleh masyarakat, mari kita penuhi. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah selesai dilaksanakan launching layanan inovasi pertanahan. Ada beberapa layanan yang sudah kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Yang paling unggulan adalah Weekend Service yang nanti hari Minggu jam 7 sampai jam 10 kita akan buka mobil layanan di depan Syiarul Islam, Masjid Taman Kota. Kemudian tiap hari Rabu kami akan terjadwal di beberapa tempat yang jauh dari pusat layanan. Bubut Sihabudin, RCTV, Kuningan. 8 layanan inovasi BPN Kuningan merupakan contoh nyata bagaimana manajemen ASN dijalankan secara efektif, baik dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola proses kerja, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap inovasi mencerminkan upaya ASN dalam merespon tuntunan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, dan juga berintegritas. Dari perspektif manajemen ASN, inovasi ini menunjukkan bahwa pegawai mampu mengatur waktu, mengelola sumber daya, dan memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik. Misalnya layanan Weekend Service dan Kupat Kuningan menegaskan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan di luar jam kerja formal. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen ASN yang menekankan pada kedisiplinan, dedikasi, serta optimalisasi kinerja berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, 8 inovasi ini tidak hanya sekedar mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan, tetapi juga menjadi wujud nyata bahwa ASN dituntut untuk terus bertransformasi menjadi smart ASN, berwawasan luas, profesional, menguasai teknologi, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan prima. Hal ini mendukung misi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju pemerintahan bersih, efektif, dan juga melayani. Menurutku, kegiatan yang dilakukan Kantor Kuningan merupakan langkah baik untuk menciptakan terwujudnya Smart ASN. Dengan terlaksana kegiatan tersebut, maka transformasi digital pelayanan publik menjadi lebih cepat. Dan kegiatan tersebut juga merupakan penerapan dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari inovasi pelayanan weekend, serta pengantaran sertifikat bagi pemohon masyarakat lansia dan juga disabilitas serta masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor.
Selain itu, penerapan nilai-nilai dasar ASN kompeten juga dapat terlihat. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi pembayaran yang berupa QR Code untuk menerima pembayaran PNBP, sehingga di Kantah Kuningan dapat dilakukan pembayaran PNBP menggunakan uang elektronik. Oleh karena itu, inovasi yang dilakukan oleh Kantah Kuningan ini perlu ditiru oleh semua Kantah dan Kanwil di Indonesia, karena ini merupakan best practice dalam penerapan manajemen ASN untuk meraih Smart ASN. Menurut saya, video BPN Kuningan ini udah keren banget buat jadi contoh belajar manajemen ASN dan Smart ASN. Di mana manajemen ASN itu sendiri intinya gimana caranya pegawai negeri itu bisa bekerja dengan profesional, tepat sasaran dan sesuai aturan supaya pelayanan ke masyarakat juga bagus dan cepat. Nah, BPN Kuningan ini udah nunjukin itu lewat inovasi-inovasinya, kayak buka layanan di hari Minggu, bayar pakai QR Code, dan antar sertifikat langsung ke rumah. Dari Smart ASN itu pun juga artinya kan ASN yang nggak cuma pintar kerja, tapi juga harus cepat tanggap sama perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Jadi ASN harus bisa beradaptasi, kerja dengan hati, dan terus inovasi biar pelayanan makin oke. Terus dari video ini juga jadi pembelajaran penting bahwa manajemen ASN yang baik dan semangat Smart ASN bisa bawa pelayanan publik ke level yang lebih tinggi, bikin birokrasi jadi makin modern dan dipercaya warga. Intinya ASN juga jangan cuman kerja biasa aja, tapi juga harus terus belajar dan berinovasi biar selalu bisa kasih yang terbaik buat masyarakat. Saat pemerintah menggencarkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat di Kota Cimahi, Jawa Barat, justru ada seorang pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terjaring operasi tangkap tangan dengan barang bukti uang puluhan juta rupiah di ruang kerjanya hasil pungli program PTSL. Sementara di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mantan kepala desa dan 3 perangkat desa di Cikupa juga tertangkap tangan melakukan pungli dalam program PTSL dengan barang bukti mencapai 2 miliar rupiah. Operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat menjaring Iwan Yustiawan yang menempati posisi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak ATR BPN Kota Cimahi. Iwe terjaring OTT di ruang kerjanya pada Jumat 1 Juli 2022 atau akhir pekan lalu saat menerima pungutan liar alias pungli dalam penerbitan sertifikat tanah warga Kota Cimahi. Barang buktinya uang Rp35.400.000. Pelaku diduga sudah melakukan pungli selama setahun dengan meminta uang bervariasi kepada warga besarnya Rp300.000 hingga Rp3 juta dalam program PTSL. Penyelidikan awal, total Iwan menerima hasil pungli Rp128.500.000 selama setahun. Kini, pegawai ATR BPN itu sudah jadi tersangka dan ditahan di Mapolres Cimahi. Ada penyidikan, adanya pemaksaan pembayaran pada pembuatan penerbitan PTSL tahun 2021. Nah, itu urusan sertifikat ya Bang ya? Iya, sertifikat gratis. PTSL itu sertifikat gratis. Dulu namanya Prona, terus sempat ganti PTKL ya. Nah, sekarang PTSL. Yang diamankan uang berapa Bang? Pada saat kami melakukan ada peristiwa tertangkap tangan, ada uang kurang lebih sebesar Rp35.400.000. Artinya seharusnya pengurusan sertifikat itu gratis Bang ya? Tidak ada pungli. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, Abu Mutolib, mantan kepala desa Cikupa, dan 3 orang perangkat desa Cikupa ditangkap polisi karena melakukan pungutan liar pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pungli sebesar Rp500 hingga Rp1.500.000 per sertifikat. Selama 2 tahun, pungli terhadap 1.300 warga yang ikut PTSL mencapai Rp2 miliar. Kasus ini terungkap berkat laporan warga kepada Unit Krimsus Polresta Tangerang. Modusnya itu melakukan pungutan di luar ketentuan, artinya ada biaya kepengurusan yang di luar ketentuan peraturan perundangan. Satu orang itu bisa berapa Pak? Pungutan Variasi ya, dari 1.319 orang yang kita periksa ini, keterangannya bervariasi. Selain menyita uang sisa hasil pungli sebesar Rp100 juta, polisi juga menyita kwitansi pembayaran dan sejumlah dokumen
yang terkait pengurusan sertifikat tanah. Kini, para tersangka mendekam di ruang tahanan Polresta Tangerang, dijerat pasal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Abbas dan Syahbudin Attar melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat dan Kabupaten Tangerang, Banten. Berdasarkan video tersebut, program sertifikat tanah gratis yang dari pemerintah yang seharusnya itu menjadi bentuk pelayanan untuk rakyat, tapi justru disalahgunakan oleh oknum pejabat dan aparat desa. Berdasarkan video, di Kota Cimahi, seorang pejabat ATR BPN tertangkap tangan oleh kejaksaan saat menerima pungutan liar dari program PTSL. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sebesar 30 juta lebih. Diduga pungli ini itu sudah berlangsung selama 1 tahun dengan total mencapai sekitar 128 juta. Sementara itu juga ada kasus di Kabupaten Tangerang, mantan kepala desa dan 3 perangkat desa Cikupa juga diamankan karena melakukan pungli dalam program yang sama. Mereka menarik biaya di luar ketentuan dari 1.300 warga dengan total pungutan mencapai 2 miliar. Dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa program sertifikat tanah gratis itu yang seharusnya menjadi pelayanan negara bagi masyarakat justru rawan disalahgunakan oleh oknum pejabat maupun aparat desa untuk melakukan pungutan liar. Praktik pungli ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial saja, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasus di Cimahi sendiri menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat ATR BPN, sedangkan kasus di Tangerang melibatkan aparat desa yang memanfaatkan posisi mereka untuk menarik keuntungan pribadi. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan, transparansi, serta integritas dalam pelaksanaan program, sehingga perlu penegakan hukum yang tegas dan perbaikan sistem agar tujuan utama dari PTSL untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu dapat tercapai. Menurut saya, video tersebut menampilkan sebuah praktik buruk yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR BPN, yaitu adanya pungutan liar dalam program PTSL. Padahal program tersebut seharusnya membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka secara mudah dan terjangkau. Ketika oknum ASN justru memanfaatkan kesempatan untuk meminta biaya tambahan, kepercayaan publik pun hancur dan citra lembaga ikut tercoreng. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita bahwa integritas merupakan kunci utama dalam manajemen ASN. Setiap pegawai harus bekerja secara jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menanggapi video bad practice tersebut, yaitu terkait dengan kasus OTT pungli PTSL yang melibatkan kepala seksi di kantor BPN yang mencerminkan bagaimana lemahnya penerapan manajemen ASN berbasis merit system. Sebagai ASN, setiap pegawai wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Praktik pungli ini jelas melanggar kode etik dan nilai dasar berakhlak, khususnya nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel, yang seharusnya menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kasus pungli ini juga menunjukkan bahwa nilai integritas yang merupakan fondasi dari Smart ASN belum tertanam kuat. Padahal di era digitalisasi seperti sekarang, ASN dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi untuk mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan transparansi layanan, termasuk dalam program PTSL. Smart ASN seharusnya tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga berorientasi pelayanan, membangun kepercayaan publik, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi.